Halo anak-anak, pada materi kali ini Ibu masih akan melanjutkan mengenai persamaan reaksi. Setelah pada pertemuan minggu kemarin, kalian belajar bagaimana cara menyetarakan suatu persamaan reaksi. Maka pada minggu ini kita akan memasukkan konsep mol ke dalam penyetaraan persamaan reaksi ya, atau konsep mol dalam persamaan reaksi. Nah, di sini sudah ada suatu persamaan reaksi. Tapi di sana kalau kita lihat reaksi tersebut belum setara. Oleh karena itu kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita menyetarakan persamaan reaksi ini ya. Nah, anak-anak tentunya kalau mau menyetarakan kita harus menentukan dulu mana unsur yang akan menjadi patokan kita atau senyawa yang akan menjadi patokan kita. Lalu senyawa yang lainnya nanti kita beri variabel yang nantinya akan diubah menjadi koefisien. Nah, kalau dalam persamaan reaksi ini, Ibu ambil senyawa yang jadi patokannya adalah C3H8. Lalu nanti yang senyawa O2, CO2 ini di produk, H2O di produk, ini kita beri variabel yang nantinya akan digantikan dengan koefisien ya. Nah, ini koefisiennya kita anggap ini koefisiennya A, terus ini koefisiennya B, ini koefisiennya C. Oke, setelah kita menentukan seperti ini, kita akan membuat suatu persamaan. Oke, buat persamaan ya. Yang pertama untuk menentukan unsur C. Untuk menentukan unsur C. Nah, kita lihat di reaktan ini, si C ini ada di mana? Nah, ternyata dia ada di senyawa yang menjadi patokan ini. Jumlahnya berapa? 3. Maka kita tulis 3. Lalu, ini kan ada tanda panah. Kita tulis dia sama dengan. Lalu si C ini dia ada di senyawa mana lagi? Ternyata dia ada di senyawa dengan koefisien B. Berapa jumlah C-nya? 1. Maka kita tulis di sini 1B kita tulisnya. Lalu untuk unsur H sama ya, unsur H. Di reaktan itu dia ada 8 ya. Lalu di produk itu ternyata unsur H itu ada di senyawa koefisien C. Berapa jumlah H-nya? Jumlah H-nya 2, maka kita tulis 2C. Dan seterusnya ya, kalian sudah belajar ini dan juga sudah mencobanya. Untuk unsur O, oke, unsur O ini lumayan ada banyak ya. Lalu sekarang kita mau mencari berapakah A, B, dan C. Supaya nanti kita bisa mengganti si koefisien ini. A, B, C ini kita ganti jadi angka nantinya. Oke, sekarang kita cari tahu berapa nih. Nah, yang udah jelas pasti kan B. B itu sama dengan 3 ini ya. 3 sama dengan B, maka B-nya itu 3. Lalu yang C. Ini dari persamaan ini kan diketahui 8 sama dengan 2C. Berarti kalau 8 sama dengan 2C, 1C-nya sama dengan 8 bagi 2 atau sama dengan 4. Lalu kita mau cari tahu A ya. Nah, kita mau cari tahu A lewat persamaan ini. Tapi B dan C-nya kan kita udah tahu, berarti kita tinggal masukkan aja. Oke ya. Nih. 2A sama dengan 2B plus C. Sekarang B-nya kita udah tahu B-nya 3. C-nya 4. Berarti 2A sama dengan 2 kali 3 ditambah 4. 2A sama dengan 10. Maka 1A sama dengan 5. Maka kita ganti si koefisiennya ini ya. Kita ganti koefisiennya ini jadi nanti persamaan reaksi jadi kayak gini. C3H8 ya, gas C3H8 direaksikan dengan 5 mol oksigen ini ya, dia menjadi 3 gas CO2 plus 4 air, 4H2O ya. Nah, ini kan koefisiennya kita udah ganti dengan angka yang kita peroleh dari persamaan ini. Nah, sekarang kita cek dia itu udah setara belum ya. Persamaan ini udah setara belum? Kalau dia udah setara berarti persamaan reaksi ini udah benar. Tapi kalau belum setara berarti salah. Oke. Sekarang sama enggak jumlah unsur di reaktan dengan jumlah unsur di produk ya.
kita hitung. Sekarang C-nya di sini ada 3. Ini 3C, C-nya 3, C3 ya maksudnya. Lalu H-nya ada 8. Ini H-nya 8 benar. Lalu O-nya ada 10 ya. Ini kan O2, O2 ya kali 5, maka O-nya 10. Sekarang di produk ya. Di produk itu C-nya berapa? C-nya 3. Ini C koefisiennya 3, jadi C-nya sama dengan 3. Lalu H-nya 8. Ya, H-nya 8 karena ini di H2O ini kan H2 tapi koefisiennya 4. Jadi 2 kali 4, maka H-nya 8. Terus O, nah O-nya ini ada di CO2. Nah, CO2-nya ini kan koefisiennya 3, maka O-nya ini O2 kali 3, 6 ya. Lalu ini O-nya 1 kali 4, 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, ternyata jumlah unsur di reaktan itu sudah sama dengan jumlah unsur di produk. Oleh karena itu, persamaan ini kita bisa sebutkan dia dengan persamaan reaksi yang sudah setara. Ya. Artinya dia udah benar. Oke, sekarang ini ya, dalam suatu persamaan reaksi yang setara, jumlah zat itu sebanding dengan jumlah koefisien. Kalau koefisiennya besar, maka nanti jumlah zatnya besar. Kalau koefisiennya kecil, maka jumlah zatnya juga kecil. Jadi dia pakai perbandingan koefisien ya. Oke, contohnya misalkan ini kan suatu persamaan reaksi yang sudah kita setarakan ya. Artinya ini udah setara, dia persamaan reaksinya udah benar. Nah, sekarang kita lihat perbandingan koefisien ya. Perbandingan koefisien antara C38 berbanding O2, berbanding CO2 dan berbanding H2O ya. Nah, kita tuliskan aja koefisiennya di sini ya. C38 1, O2 5, CO2 3, H2O 4. Jadi perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 5 ya, banding 3 banding 4. Nah, maksudnya perbandingan kayak gini tuh seperti apa? Maksudnya perbandingan kayak gini tuh kayak gini contohnya nih ya. Jadi kan kita udah dapat perbandingan koefisien tuh kalau C3H8 1, O2-nya 5, CO2-nya 3, H2O-nya 4. Nah, nanti kalau misalkan C3H8 ini 2 mol ya. 2 mol. Nanti CO2-nya ini jumlahnya juga akan sebanding dengan koefisiennya. Nah, ini kan koefisiennya 1, dia itu bisa memegang 2 mol ya misalkan. 1 itu sama dengan 2 mol. Nah, kalau O2 ini koefisiennya 5, berarti berapa mol gitu kan? Ya tinggal 2 kali 5, berarti 10 mol. Ya, jadi semakin dia banyak, ya semakin koefisiennya itu besar, maka jumlah zatnya juga semakin besar. Nanti dibandingkan. Terus ini CO2. CO2 itu kan koefisiennya 3 ya. Jadi kalau koefisiennya 3 dia dapat berapa mol gitu kan. Nah, kalau 1 molnya itu kan berapa? 1 koefisiennya itu kan 2 ya. 1 koefisiennya itu 2 mol. Berarti kalau misalkan 3, kalau 3 berarti dia adalah 6 ya. Oke, di sini dia itu 6 mol ya. Kalau misalkan 4 berarti dia adalah 8 mol kayak gitu. Kita tinggal kalikan aja dengan si koefisiennya. Kalau koefisiennya 1 sama dengan 2 mol, koefisiennya 5 berarti 2 kali 5. Kalau koefisiennya 3 berarti 2 kali 3. Kalau koefisiennya 4 berarti 2 kali 4. 8 mol. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalkan perbandingan koefisiennya masih sama ya. 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, sekarang kalau yang 1 molnya itu, 1 koefisiennya itu sama dengan 3 mol ya. 1 koefisien 3 mol. Berarti kalau 5 koefisien, maka tinggal 3 kali 5, 15. Terus kalau misalkan yang 3 koefisien, berarti kan tinggal 3 kali 3 ya. Karena koefisien satunya itu 3 mol. Berarti kalau koefisiennya 3, berarti jadi 9 mol. Tinggal dikalikan aja. Nah, terus ini kalau koefisiennya 4 ya. Berarti tinggal 3 kali 4 sama dengan 12 mol. Jadi dia itu kayak diperbandingkan gitu. Perbandingannya harus sama ya. Harus 1 banding 5 banding 3 banding 4.
Jadi kan 3 banding 15 banding 9 banding 12 itu kalau kita sederhanakan bisa sama dengan 1 banding 5 banding 3 banding 4. Ya. Oke, terus nah ini perbandingan yang tadi. Oke, sekarang kita masih pakai perbandingan yang tadi ya. 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, sekarang kalau misalkan yang C3H8-nya itu 6 liter ya. 6 liter itu untuk koefisien 1. Berarti untuk koefisien 5 di 30 liter karena 6 kali 5. Untuk koefisien 3 berarti 3 kalinya ini. Untuk koefisien 4 berarti 4 kalinya ini ya. Kayak gitu. Jadi 1 banding 5 banding 3 banding 4 itu juga sama dengan 6 banding 30 banding 18 banding 24. Oke, sekarang kita ke soal ya. Nah, di sini ada soal direaksikan sebanyak 22 gram gas C3H8 dengan 2,5 mol oksigen sehingga tepat bereaksi membentuk gas CO2 dan air sesuai persamaan reaksi di bawah ini ya. Jadi ini ada reaktannya C3H8 ini dengan oksigen ya reaktannya. Produknya adalah ini kan tepat bereaksi membentuk. Produknya adalah CO2 dan air ya. Nah, terus yang ini diketahui reaktannya tuh berapa masanya, berapa molnya. Nah, kita tuh diminta untuk mencari tahu berapa massa dari si produk, massa CO2 dan massa H2O. Kita diminta mencari tahu berapa massa produknya. Oke, caranya kita tulis dulu persamaannya, tentunya persamaan yang sudah disetarakan. Langkah pertama ya setarakan persamaan reaksi, tapi dalam hal ini reaksi sudah setara. Jadi langkah pertama itu sebenarnya yang tadi ya, kita harus menyetarakan persamaan reaksi dulu. Nah, langkah kedua, kita cari mol masing-masing reaktan ya. Reaktan ini kan diketahuinya reaktan, tapi dia diketahuinya massa, bukan mol. Maka kita harus cari tahu dulu berapa sih molnya. Oke. Nih ya, sekarang kita cari mol gas C3H8. Caranya cari mol itu, nah ini konsep mol ya, kalian jangan lupa cari mol, M itu sama dengan massa per mR atau massa per AR. Maka kalau kita mau cari mol C3H8 ya kita pakai rumus massa dibagi massa molekul relatif C3H8. Ya 22 gram dibagi ini mR C3H8 44 gram per mol. Jadi ini 22 gramnya dari mana? Dari soalnya ya anak-anak. Terus kita ketemu mol C3H8 0,5 mol. Setelah itu kita akan masukkan mol yang diketahui dalam perbandingan. Nah, misalkan kayak gini, koefisien ini perbandingan koefisiennya kan 1, 5, 3, 4 ya. 1 banding 5, banding 3, dan banding 4. Nah, sekarang ini mol awalnya itu ya, mol awal C3H8 tuh kita udah tahu. Dia ternyata 0,5 mol ya, maka kita tuliskan aja nggak apa-apa. Oke ya, terus ini Ibu tuliskan lagi, maksudnya untuk memperjelas saja. Nah tadi itu kan yang molnya mol C3H8 kan 0,5 kan, 0,5. Nah yang bereaksi ini, lalu mol O2-nya itu 2,5. Nah yang bereaksi itu harus sebanding dengan jumlah koefisien juga. Oke, sekarang ini Ibu jelaskan. Ini soal yang tadi ya. Ini masih lanjutan soal yang tadi. Nah, mula-mula kamu kan punya C3H8 0,5 mol ya. Dari mana 0,5 mol? Dari tadi itu loh, tadi yang hitung mol C3H8. Terus di sini udah diketahui bahwa oksigennya 2,5 mol ya. Di soal yang tadi udah diketahui bahwa oksigennya 2,5 mol. Sekarang yang bereaksi itu adalah ini, yang bereaksi itu akan sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau C3H8-nya 0,5 mol ya, terus nanti O2-nya 2,5 mol, maka anaknya ini akan anaknya produknya ini akan sebanding dengan koefisiennya. Ya. Nih kan kalau koefisiennya 1 dia 0,5 mol. Kalau koefisiennya 5 dia 2,5 mol.
Kalau koefisiennya 3, ya dia 1,5 mol. Kalau koefisiennya 4, dia 2 mol. Oke, lalu pada akhir reaksi, ingat ya, yang produk ini dia akan habis, dia akan dikurangi ya, bukan habis. Jadi yang mula-mula dikurangi yang bereaksi, yang mula-mula dikurangi yang bereaksi. Kalau memang habis, ya sudah, kita tulis strip atau habis bereaksi. Lalu terbentuk produk ya. Nah, kalau produk ini kita tambahkan. Nah, ini kan 0 nih, ceritanya 0. 0 tambah 1,5 mol. Maka hasilnya menjadi 1,5 mol. Ini juga sama, 0 ditambah 2 mol. Maka hasilnya juga 2 mol ya. Langkah keempat, kita harus menghitung massa yang ditanyakan. Ya, menghitung massa dari mol. Dalam hal ini yang ditanyakan itu adalah si massa CO2 dan massa H2O. Ya udah, sekarang kita cari aja satu-satu ya. Cari satu-satu. Nah, menghitung massa CO2. Ingat ya, menghitung massa itu adalah mol kali mR. Molnya 1,5 mol dikali berapa nih? 44 gram per mol. Jadi 66 gram. Ya. Terus kita cari cari massa H2O, sama seperti kita mencari massa CO2. Ya, tinggal molnya dikali dengan mR ya. Molnya di sini kan 2 mol, mR-nya 18 gram per mol. Jadi massa H2O-nya 36 gram. Oke, gitu ya anak-anak ya. Oke, silahkan kalian mempelajari dulu dengan pelan-pelan.